Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil la yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, para peserta Zoom yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya masih Allah berikan kemudahan, masih Allah berikan taufik, Allah berikan kita hidayah sehingga kita masih dapat terus melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih Allah mudahkan untuk senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, sebagai hamba yang Allah ciptakan kita untuk beribadah, maka tatkala Allah mudahkan kita untuk semakin dekat dan semakin terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena berarti kita berjalan sesuai dengan koridor yang Allah inginkan. Tatkala Allah menyuruh kita, berarti kita sedang meniti jalan yang Allah ridhoi. Kita sedang berusaha untuk menempuh dan sampai biidznillah ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan perintahnya dan terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seorang muslim dalam kehidupannya hendaknya tidak ada yang bertambah melainkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba-hambanya. Ya, dan Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak menginginkan dari kita rizki, Allah tidak menginginkan kita memberi makan, Allah tidak. Oleh itu bila Allah maha mampu dan Allah maha tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan kita. Ya, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sama sekali Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tegaskan dalam sebuah hadits qudsi, kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau seandainya orang-orang dari awal ya penciptaan yang Allah ciptakan dan sampai akhir, ya kemudian baik itu manusia ataupun jin, semua berkumpul dan semua berada dan memiliki hati yang sebagaimana hati orang yang paling bertakwa, itu hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh makhluk di atas muka bumi ini memiliki hati seperti hati Nabi Muhammad SAW, bertakwanya seperti takwanya Nabi Muhammad SAW, seperti takwa orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini, maka kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'a. Maka ketakwaan itu tidak membuat kerajaanku, tidak membuat perbendaharaanku bertambah, tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha tidak membutuhkan kita. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah SWT. Kitalah yang membutuhkan ibadah. Kitalah yang membutuhkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan binasa, kita akan hancur kalau kita tidak ikut dengan peraturan yang Allah buat. Tidak mengikut aturan dan tuntunan yang Allah ajarkan. Yang Allah turunkan kepada kita. Allah memutus untuk kita rasul-rasul. Allah menurunkan untuk kita kitab-kitab. Ya, dan kita diturunkan oleh Allah Al-Quran dan diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita, untuk maslahatan kehidupan kita. Allah tidak membutuhkan kita. Dan seandainya kita tidak nurut dan seandainya kita tidak taat, maka kitalah yang akan hancur, kitalah yang akan binasa. Ya, kitalah yang akan semakin bingung, semakin tidak terarah tatkala kita tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam setiap penciptaan. Sehingga kita, yang Allah tegaskan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, tatkala kita melenceng dari tujuan besar ini, maka kita akan keluar dari koridor dan kita akan binasa, kita akan bingung, kita akan penuh dengan kehidupan, kita akan penuh dengan kebimbangan, akan penuh dengan keresahan, kegelisahan, dan tidak ada ketenangan. Maka Allah tegaskan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah SWT, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari zikir kepadaku, berpaling dari peringatan-peringatan yang datang dariku, kata Allah,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan yang sempit? Ya, apakah dengan tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta benda? Tidak. Kehidupan yang sempit adalah ketika seorang boleh jadi banyak harta, boleh jadi banyak memiliki harta benda, memiliki anak, memiliki kendaraan mewah, tapi tatkala Allah tidak berikan nikmat iman, nikmat berzikir kepada Allah, boleh jadi kehidupannya terasa sempit meskipun materinya sangat banyak. Sebaliknya, seorang yang memiliki kedekatan kepada Allah, memiliki hati yang senantiasa bergantung kepada Allah, maka dia akan senantiasa dalam kebahagiaan. Kata Allah SWT, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan ia beriman. Kata Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami sungguh akan memberikannya penghidupan yang baik, memberikannya kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Tatkala seorang beramal soleh, maka jangan sampai kita terbawa oleh arus syubhat, arus syahwat yang mengatakan kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan kita tidak usah mengikuti aturan Allah SWT. Jangan sampai kita ikut dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita itu bebas. Ya, kita memiliki kebebasan sehingga kita boleh berbuat apa saja, sehingga itulah yang akan membuat kita bahagia. Sekali-kali tidak. Lihat, wallahi tallahi billahi, demi Allah, itu hanya akan menambah kebingungan, menambah kebinasaan seorang. Kalau ia mencoba seluruhnya, dia merasa bahwasanya ia memiliki kebebasan, lalu ia melakukan apa saja yang ia bisa perbuat. Lihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang senantiasa menggaung-gaungkan hal tersebut. Apakah berakhir bahagia? Apakah berakhir bahwasanya dia kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan? Kita lihat sendiri dan kita mendengar sendiri, kita melihat kabar-kabar dari mereka yang senantiasa menggaung tersebut. Pada kenyataannya mereka berada dalam kebingungan dan tidak sedikit dari mereka mengakhiri hidupnya karena tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan senantiasa kita berusaha sebagai hamba Allah SWT, setiap harinya kita berusaha untuk semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah. Kita tidak lepas dari dosa, kita tidak lepas dari maksiat, ya. Tapi Allah menginginkan dari kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai hidup kita seluruhnya kita penuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak. Ketika kita terjatuh dan kita sudah berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, maka kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, dan kembali meneruskan perjalanan kita. Jangan sampai kita terjatuh, lalu kita down, lalu kita tidak kembali lagi ke jalan yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang binasa. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketakwaan kepada kita. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita, agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau adalah seorang sosok yang Allah utus kepada kita sebagai umatnya, sebagai umat terakhir. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah menunaikan amanah, ya, dan beliau telah menasihati dan telah berbuat tulus kepada umat. Maka kita bersolawat senantiasa tidak putus untuk senantiasa mendoakan dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab yang penuh dengan manfaat, yaitu kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu kitab terkait dengan pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang rabbani, seorang ulama yang sangat tulus kepada umat, yang mana meninggalkan banyak ilmu dan meninggalkan banyak
peninggalan yang sangat bermanfaat untuk kita. Di antaranya adalah kitab yang berada di hadapan kita. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sangat penting, pembahasan urgen dalam agama kita. Ya, kita mulai kemarin telah kita bahas tentang rukun-rukun iman, tentang rukun Islam, ya, dan kemudian kita telah mengenal juga bagaimana tauhid, hakikat tauhid dan pembagian syirik. Dan ini semua merupakan pembahasan dan pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk selalu kita bahas, untuk selalu kita ingat, selalu kita ulang, ya. Jangan sampai kita sudah lama belajar, kita sudah lama Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa belajar, lalu kita tidak mengetahui atau tidak mempelajari hal-hal yang paling penting dari bagian agama kita. Ya, maka hendaknya ada skala prioritas, ada yang hal-hal yang kita dahulukan dalam kita belajar. Di antaranya adalah pembahasan tauhid, pembahasan akidah, pembahasan tentang keyakinan. Maka ini adalah hal yang tidak boleh luput dari kita. Jangan sampai kita tidak tahu tentang hakikat dari tauhid. Kita tidak tahu bagaimana hakikat syirik. Nah, maka pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas juga tentang pembagian syirik dan bagaimana hakikat syirik secara ringkas. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang hakikat tauhid, pembagian tauhid, bagaimana seorang hamba itu diminta untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupannya dan untuk menjauhi perbuatan syirik. Maka pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas pembahasan yang masih ada kaitannya dengan pembahasan agama, tentang agama kita, agama Islam, yang Allah berikan nikmat untuk bisa mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Yang mana kita semua, mayoritas kita, Allah lahirkan dalam keadaan Islam. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Ya, Allah berikan kita kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak yang belajar. Masih ada banyak majelis-majelis ilmu, kajian-kajian yang ada. Maka ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari kaum muslimin atau dari orang-orang yang belum memeluk Islam, ya mereka belum mendapatkan hidayah, belum Allah berikan kemudahan. Boleh jadi ada yang hidup di negeri yang jauh, ada yang hidup di pelosok-pelosok sehingga tidak masuk ke sana dakwah, sehingga sulit akses untuk bisa mengenal Islam, sulit untuk mengenal agama secara benar karena keterbatasan yang ada. Maka kita ketika hidup di negeri, ketika hidup di tempat yang sangat mudah kita mengakses ilmu, sangat mudah kita belajar, sangat mudah kita untuk melaksanakan sholat, masjid-masjid masih banyak yang dibangun. Maka ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Jangan sampai kenikmatan ini baru kita rasakan besarnya nikmat ini ketika nanti tidak ada lagi, tidak Allah berikan kesempatan kita lagi. Assalamualaikum. Maka kita manfaatkan selagi ada, selagi mudah, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita mohon taufik dari Allah, kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk belajar. Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengenal agamanya. Ya, ini sebuah hal yang perlu kita selalu ingat. Ya, karena nikmat itu baru akan terasa besarnya terkadang itu ketika sudah tidak ada, ketika sudah kehilangan. Ya, contoh kemarin ketika terjadi musibah COVID misalnya, ya, banyak yang baru merasakan nikmatnya sholat di masjid, banyak yang baru merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu tatkala tidak boleh sholat di masjid misalnya karena adanya penyebaran virus corona. Kemudian tidak boleh diadakan kajian-kajian. Maka kita baru merasakan betapa besarnya kenikmatan kita untuk belajar, kenikmatan kita untuk bisa sholat. Ya, maka senantiasa kita mengingat-ingat agar Allah senantiasa menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ini masih kaitannya dengan agama Islam. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu masih sangat kaitannya dengan Islam dan ia merupakan bagian dari tingkatan Islam. Yaitu dia adalah pembahasan tentang tingkatan ihsan. Ya, tentang tingkatan ihsan. Yang mana setelah kemarin kita telah mengenal rukun iman, kemudian kita telah mengenal rukun Islam sebelumnya.
rukun Islam. Maka selanjutnya yang termasuk dari bagian tingkatan agama Islam adalah tingkatan ihsan. Yang mana ini semua disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang, yang Nabi SAW di dalam hadis ini didatangi oleh Jibril. Yang mana hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ini hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, yang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini sering kita dengar, mungkin ya, sering kita dibacakan oleh para asatidzah, oleh para masyayikh, ya, hadis tentang tingkatan iman ini, hadis tentang hadis Jibril alaihissalam. Di dalamnya terdapat sangat banyak sekali faedah, sangat banyak sekali fawaid dan pelajaran yang dapat kita ambil. Maka mungkin kita akan membacakan, ya, sebelum kita melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim terkait dengan tingkatan-tingkatan agama, yang mana ini merupakan perlu untuk terus kita murajaah, ya, itu hadis Jibril alaihissalam, di mana kata periwayat yaitu Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi SAW yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, ya, radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dan sangat masyhur cerita tentang beliau, bagaimana beliau masuk Islam, bagaimana Allah menguatkan Islam, ya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, ya, dan sangat banyak keutamaan yang beliau miliki. Yang mana pada hari ini banyak yang menghina, yaitu mereka dari orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka tidak senang dengan para sahabat Nabi mulia, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelek-jelekan, mereka merendahkan. Kita perlu untuk senantiasa tanamkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita untuk mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ya, untuk tidak membenci mereka, ya, karena banyak pada hari ini mereka yang terang-terangan mengatakan membenci, misalnya Umar radhiyallahu anhu, membenci Aisyah radhiyallahu anha dan yang sebagainya, padahal mereka adalah sahabat Nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata an Umar radhiyallahu anhu, ya, qala bainama nahnu julus. Kata Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan hadis ini, kata beliau, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tatkala kita sedang duduk-duduk, kata Umar radhiyallahu anhu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang seorang yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ar, dan sangat hitam pekat rambutnya. Syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, ya. Fa jalas inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka ia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka ia menempelkan lutut beliau dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan meletakkan kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya di atas paha, ya, pahanya. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu ia mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah atau kabarkanlah kepadaku tentang Islam, ya, tentang Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab ketika dia tiba-tiba datang kemudian menanyakan, akhbirni anil Islam, ya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah syahadat, ya, rukun yang pertama atau rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan engkau menunaikan salat, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat.
wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji, ya, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Ini beliau menyebutkan tentang Islam, tentang rukun Islam. Ketika ditanya, yang mana seorang yang datang ini menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab tentang bagaimana Islam dan rukun-rukun. Maka Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang 5. Lalu kata para sahabat, kata Umar radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Tatkala Nabi SAW mengabarkan tentang rukun Islam ini, maka orang tadi yang datang ini menjawab, sodaqta, engkau benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu, kami bingung, kami takjub. Dia yang nanya, dia menanyakan hal tersebut, tapi dia lalu mengatakan benar. Seakan-akan dia sudah tahu jawaban. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, dia yang nanya, dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Engkau benar, kata seorang yang datang tadi. Maka lalu bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Apa sih iman itu? Ya, maka dikatakan antu'mina billah. Kata Nabi SAW menjawab, al-iman antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah SWT, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada qadar, kepada takdir, baik itu yang takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka Nabi SAW tatkala ditanya tentang iman, Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Maka ia mengatakan sodakta. Seorang yang datang tadi menjawab kembali, engkau benar. Membenarkan jawaban Nabi SAW tentang rukun-rukun iman. Maka di sini kita, di antara faedah yang dapat kita ambil, pertama tadi bagaimana adab seorang yang ingin menuntut ilmu, seorang yang ingin belajar, bagaimana pakaiannya rapi, kemudian tidak terlihat la yura alaihi atharus safar. Di dalam riwayat tersebut Umar mengatakan tidak ada bekas-bekas safar. Makanya orang asing, cuma kita baru pertama kali lihat, tapi rapi, pakaiannya rapi, putih, rambutnya tersisir rapi. Maka ini ketika disifati, maka ini diantara adab. Kemudian antara faedah yang besar yang dapat kita ambil dari hadis ini belum selesai. Kita di antara hadis yang tadi yang sudah kita sebutkan, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Maka tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam, Nabi menyebutkan tentang amalan-amalan zahir. Ya, karena Islam dan iman tatkala digabungkan, maka Islam berarti amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak yang kita kerjakan. Dan iman diartikan dengan amalan-amalan batin, keimanan, keyakinan. Tadi Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5 tentang amalan-amalan zahir, syahadat, bagaimana kita mengucapkan syahadat. Ini merupakan syarat seorang masuk Islam. Yang tidak akan diterima seorang pengakuan dia Islam tatkala dia belum mengucapkan syahadat. Ya, dan tidak meyakini, tatkala dia belum meyakini hakikat dari syahadat tersebut. Dan kita telah bahas tentang bagaimana syahadat la ilaha illallah, bagaimana tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu sholat, zakat, puasa, dan haji, ini semua adalah amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak yang kita diperintahkan untuk melaksanakan. Ini makna dari Islam. Lalu ketika Nabi SAW menyebutkan iman, Nabi menyebutkan tentang perkara-perkara yang berada di dalam hati, perkara-perkara batin, keyakinan, keimanan yang tidak tampak, ya, yaitu kita beriman pada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, pada hari akhir, pada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Maka di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya Islam dan iman tatkala dia disebutkan bersama-sama, maka Islam memiliki arti sendiri dan iman memiliki arti sendiri. Dan ia ketika disebutkan dimutlakkan, disebutkan sendiri, tidak disebutkan yang lain, maka masing-masing saling melengkap, masing-masing memiliki arti yang sama dengan yang lain. Contohnya misalnya hanya disebutkan Islam saja, maka yang dimaksud adalah dalamnya juga keimanan. Atau yang disebutkan adalah keimanan saja, maka masuk ke di sana pembahasan tentang Islam. Maka salah ketika ada orang yang mengaku beriman tapi tidak meyakini bahwasanya amal itu syarat keimanan. Bahwasanya tidak wajib seorang beramal, yang penting dia beriman saja. Tidak wajib ia sholat, tidak wajib ia puasa, misalnya ada yang berpendapat demikian. Ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang sesat.
Ya, bahwasanya ketika seorang beriman cukup dia tidak perlu sholat, dia tidak mengapa dia melakukan dosa, tidak mengapa melakukan maksiat, karena tidak akan berpengaruh keimanannya dengan amalan. Maka ini salah. Ya, seorang dikatakan beriman tatkala dia menggabungkan antara keimanannya dengan amal soleh, dengan amalan-amalan zahir, ya dengan amal-amalan zahir. Dan kita telah membahas juga tentang di pertemuan yang lalu tentang bagaimana hakikat keimanan. Maksudnya iman yaitu sangat berkaitan erat dengan amal, iman dan amal. Ya, maka kita telah tahu bahwasanya di antara pengertian iman adalah iman itu qaulun bil lisan, yaitu berkata dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, yaitu keyakinan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan amalan seorang dengan anggota badannya. Ini tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa seorang hanya beriman dalam hatinya saja atau dengan lisannya saja, tidak bisa. Harus ada korelasi antara lisannya yang ia ucapkan, lalu antara hatinya dan juga dengan amalan badannya. Tidak boleh seorang mengatakan saya beriman, tapi ternyata dia tidak sholat, dia tidak melakukan perkara yang diperintahkan, bahkan dia melakukan dosa-dosa dan dosa, tapi dia mengaku beriman. Maka kita katakan, tatkala engkau mengaku beriman, maka wajib untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan, amalan-amalan. Ya, tidak bisa dilepaskan antara iman dan amal. Nah, ini di antara faedah yang berbeda. Lalu kelanjutan hadisnya ya adalah pembahasan kita pada kali ini, yaitu Nabi SAW bertanya kembali. Orang yang tadi datang itu bertanya kembali. Fa akhbirni anil ihsan. Maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan, tentang tingkatan ihsan. Ya, maka Nabi SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kata Rasulullah SAW, yaitu ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau beribadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Tatkala engkau tidak bisa mencapai tingkatan tersebut, maka engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah sedang melihatmu. Maka ini adalah ihsan. Yang mana kata para ulama ihsan ini memiliki rukun saja. Ya, memiliki satu rukun, yaitu anta'budallah tadi yang disebutkan dalam hadis, kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan kau melihat Allah Subhanahu wa taala, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ya, kalau engkau tidak bisa tidak sampai kepada derajat tersebut, maka engkau meyakini bahwasanya Allah melihat. Ini adalah tentang tingkatan ihsan. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita. Ya, tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Ketika kita sudah mengetahui tingkatan Islam, lalu kita mengetahui tingkatan iman, rukun iman, maka ini adalah puncaknya, yaitu seorang mencapai derajat dan tingkatan ihsan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Ya, seorang ketika dia misalnya baru masuk dalam Islam atau dia mendapatkan nikmat Islam, maka dia berada di tingkatan yang pertama. Ya, berada di tingkatan yang pertama. Ya, maka ketika ada orang-orang Arab Baduy tatkala dahulu masuk dalam Islam, mereka mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arabi itu, orang-orang Arab Baduy itu mereka mengatakan amanah, kami beriman. Apa kata Allah selanjutnya? Qul la tu'minu. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi katakanlah bahwasanya kami telah masuk Islam, kami telah Islam. Kenapa? Karena beda antara tingkatan Islam dengan tingkatan iman. Tingkatan Islam ini seorang baru masuk Islam, seorang yang dia tingkatan baru tingkatan yang pertama dalam agama kita, maka dia masih di tingkatan Islam. Yaitu seorang ketika dia mendapatkan nikmat Islam, dia masuk ke dalam Islam, dia berada masuk ke dalam tingkatan yang pertama. Yaitu dia melaksanakan rukun-rukunnya. Syahadat, kemudian dia juga sholat, kemudian menunaikan zakat dan yang lainnya. Nah, tingkatan iman berada di atasnya, berada di atas tingkatan Islam. Ya, ada tingkatan iman di atasnya. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, daripada sekedar seorang mengatakan saya Islam, saya sudah syahadat, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah menunaikan zakat. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, yaitu tingkatan iman. Tatkala seorang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikatnya, kepada
apa kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari akhir dan pada takdir yang baik dan yang buruk. Ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang paling tinggi tatkala dia sudah Islam dan dia sudah beriman, dia sudah berusaha untuk melaksanakan rukun-rukunnya, dia sudah berusaha untuk menghadirkan atau merealisasikan, dia melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari keimanannya dan dari keislamannya. Maka ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan yang ada dalam agama kita. Dan ini dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan ihsan. Bagaimana tingkatan ihsan? Itu ketika seorang dia berada dalam tingkatan berusaha untuk senantiasa semangat, senantiasa untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memperbaiki. Mana ihsan secara bahasa berarti minal husn, husn yang berarti baik. Ihsan berarti melakukan perbaikan atau memperbaiki, berbuat kebaikan. Ini arti dari ihsan. Yang mana seorang yang memiliki tingkatan ini atau seorang yang berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, untuk berusaha untuk dia menyempurnakan amalan, maka ini dikatakan dia sedang berusaha untuk mencapai derajat ihsan, mencapai tingkatan ihsan, ya, sampai dia mencapai derajat tertinggi. Nah, bagaimana gambarannya? Bagaimana tasawurnya? Bagaimana gambaran seorang sampai kepada derajat ihsan? Makanya disebutkan oleh Nabi SAW. Tatkala misalnya rukun Islam tadi disebutkan ada 5 rukun. Kemudian rukun iman ada 6 rukun. Maka rukun ihsan ada 1 rukun. Itu apa? Anta budallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Ketika seorang sudah berusaha, dia menyempurnakan ibadahnya, menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, amalan solehnya kepada Allah, ia akan berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya, sehingga dia akan berusaha bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Dia akan bersungguh-sungguh, dia tidak akan hatinya terluputkan, hatinya menoleh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang beribadah dan ia merasakan dan ia menghadirkan perasaan bahwasanya Allah itu sedang melihat, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersungguh-sungguh, kita tidak akan menolehkan hati kita, menolehkan badan kita, menolehkan pikiran kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin tatkala kita beribadah dan kita menghadirkan perasaan bahwasanya kita ini beribadah seakan-akan kita melihat Allah, maka ia akan khusyuk, ia akan takut kepada Allah, ia akan berharap kepada Allah, ia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beribadah dalam keadaan hatinya penuh dengan keyakinan, hatinya penuh dengan perasaan bahwasanya dia sedang melihat, seakan-akan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitulah tingkatan tertinggi dari agama kita. Yang mana ini memiliki 2 derajat, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dikatakan maqamul ikhlas. Maqamul ikhlas. Yaitu seorang, ini bagian yang kedua dari hadis. Ya. Maqamul ikhlas yaitu seorang ketika dia tidak bisa beribadah seakan-akan ia melihat Allah, maka ia wajib untuk meyakini, ya, ia meyakini bahwasanya Allah itu sedang melihatnya. Maka bagaimana ibadahnya? Akan semakin baik, akan semakin berusaha untuk sempurna, berusaha untuk menyempurnakan ibadah. Sehingga apa? Ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, zakat yang ia tunaikan, puasa yang ia laksanakan, semua itu dihadirkan perasaan bahwasanya Allah sedang melihatnya. Ini maqamul ikhlas. Dan yang lebih tinggi dari itu, disebutkan oleh para ulama, adalah maqamul musyahadah. Yaitu seorang hamba beramal soleh, ya, wa huwa an ya'mal al-'abdu ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadirkan perasaan bahwasanya dia sedang beribadah dan seakan-akan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ibadahnya sangat-sangat
mendekati sempurna. Ini berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya, berusaha untuk memperbaiki ibadah. Dia tidak akan menolehkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang sangat tinggi dalam agama kita. Ketika seorang sudah berusaha untuk melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada dia. Dia sudah berusaha untuk menjauhkan larangan yang Allah larang. Dan ia berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan keadaan hatinya penuh dengan keyakinan, penuh dengan tawakalan, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia. Sehingga dia berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya, seluruh ibadahnya, gerak-geriknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi. Baik itu tingkatan yang tadi maqamul ikhlas, ya, seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beribadah. Ataupun di maqamul musyahadah, dia seakan-akan melihat Allah dalam beribadahnya. Semua ini berasal atas keyakinan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang perlu untuk kita berusaha untuk sampai ke sana. Ya. Dan Allah sangat menyebutkan banyak sekali ayat, ya, yang Allah sebutkan tentang maqam ihsan ini. Tentang bagaimana keutamaan, bagaimana tentang derajat orang-orang yang berusaha untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk bisa sampai ke derajat ini. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, mereka yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami sungguh akan memberikannya petunjuk kepada jalan-jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Wa innallaha lama'al muhsin. Dan sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan, melakukan perbuatan ihsan, berada di tingkatan ihsan. Ya, maka ini tingkatan yang sangat tinggi. Ya, ketika seorang beribadah dengan penuh keyakinan, tidak lagi hatinya disibukkan dengan dunianya. Tidak lagi ketika dia beribadah ditolehkan atau dibuat lalai oleh hal-hal yang remeh, oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang berusaha untuk sampai kepada derajat ihsan ini, adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan, orang yang melakukan kebaikan, yang berada di derajat ihsan. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka kita berusaha untuk sampai kepada derajat ini. Bagaimana caranya? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita menjauhi larangan yang Allah larang kepada kita dengan penuh keyakinan. Kenapa Anda meninggalkan larangan ini? Kenapa Anda meninggalkan riba misalnya? Kenapa Anda meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan? Maka dengan penuh keyakinan dia akan menjawab, karena saya yakin Allah melihat saya. Karena saya yakin Allah sedang mengawasi saya. Sehingga saya tidak berani melakukan hal tersebut. Ketika ditanya, kenapa engkau kok rajin banget sholat misalnya? Kenapa engkau rajin sholat malam? Kenapa rajin sedekah? Walaupun banyak yang tidak mengetahui sedekah kamu. Maka ia akan menjawab dengan lantang, saya bersedekah walaupun orang lain tidak tahu, karena saya tahu bosnya Allah itu melihat saya. Saya sejatinya sedang berniaga bersama Allah SWT. Sedang berdagang bersama Allah SWT. Saya sholat walaupun orang-orang tidak tahu saya sholat. Saya sholat dalam kamar, dalam kegelapan malam, tidak ada yang melihat saya sholat. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Karena saya yakin saya sedang diawasi oleh Allah SWT, dan saya berusaha untuk beribadah seakan-akan saya melihat Allah SWT. Sehingga gerak-geriknya berada senantiasa di atas taufik dari Allah SWT. Tatkala Allah SWT mengatakan tentang hadis, tentang wali, tentang hadis wali-wali Allah SWT. Ya, kata Allah SWT, man taqarraba ilayya ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Lalu apa?
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat tidak wajib, sampai aku mencintai dia, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintai dia, ketika seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang sunnah, maka fa idza ahbabtuhu, kalau Allah cinta sama hambanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengan. Maksudnya apa? Allah akan membimbing pendengaran sehingga yang didengarkan hanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bi, dan aku akan menjadi bersama penglihatannya yang ia melihat dengan. Maksudnya apa? Menjadi Allah berikan taufik untuk melihat apa yang Allah ridhoi. Ya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan bersama atau menjadi tangannya yang ia memegang dengan tangan tersebut. Maksudnya apa? Allah akan bimbing tangannya untuk berbuat kebaikan, untuk senantiasa melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan menjadi kakinya ia berjalan dengan kaki tersebut. Aku akan bimbing kakinya. Aku akan senantiasa memberikan taufik untuk dia berjalan hanya di jalan keridhaan Allah. Ini adalah seorang yang sudah mencapai tingkatan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, maka ia akan berada di tingkatan ini. Allah akan membimbing pendengarannya, Allah akan membimbing penglihatannya, Allah akan bimbing lisannya, Allah akan bimbing tangannya, Allah akan bimbing kakinya untuk tidak melangkah, untuk tidak melakukan hal kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali yang sesungguhnya. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Seorang yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka itu tidak akan ditimpa oleh kesusahan, tidak akan ditimpa oleh kesedihan, tidak akan ditimpa oleh ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak pula akan ditimpa oleh ketakutan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika ada yang mengaku wali ternyata tidak sholat, ternyata tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan wali. Bukan, kata para ulama, dia adalah wali-wali syaitan. Karena seorang wali adalah wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk beriman dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Inilah wali yang sebenarnya. Seorang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan ini mereka adalah juga yang berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa sampai kepada derajat tersebut, dia berusaha untuk beribadah karena dia yakin bahwasanya Allah mengawasi. Maka langkah-langkah kakinya penuh dengan hidayah, penuh dengan taufik. Dia tidak berbicara kecuali yang Allah ridhoi. Melakukan hal kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak berjalan kecuali kepada Allah, hal yang Allah ridhoi. Dia tidak memegang kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat kecuali apa yang Allah ridhoi. Beginilah orang yang berusaha untuk sampai kepada derajat ihsan. Maka ini adalah derajat yang tertinggi. Dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai kita mati, sampai kita meninggal, sampai Allah wafatkan kita. Salah ketika ada keyakinan bahwasanya kita beribadah sampai ke derajat yakin, kita derajat keyakinan yang sangat tinggi sehingga kita tidak lagi wajib untuk beribadah. Ini salah. Dan ini hal yang disesatkan, bahkan para ulama mengatakan ini sebuah kekufuran. Tatkala ada yang mengatakan bahwasanya tidak lagi wajib untuk beribadah, tidak lagi wajib untuk sholat, tidak lagi wajib untuk puasa. Padahal dia adalah hamba Allah SWT yang Allah perintahkan, kata Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kau kepada Allah SWT Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, itu kematian, kata Allah SWT, kata para ulama. Yang maksud al-yaqin di sini adalah kematian. Maka salah ketika ada orang mengatakan, apalagi mengakui atau diakui bahwasanya dirinya wali, lalu mengatakan tidak lagi wajib sholat, bahkan boleh untuk bermaksiat karena sudah sampai derajat yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Maka ini salah. Ya, seorang yang wali hakiki adalah dia yang beriman kepada Allah dan
bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk beribadah dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Berusaha untuk senantiasa mengoreksi ibadah apa yang kurang dari diri, apa yang kurang dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada kekurangan, tatkala masih ada hal-hal yang belum ia bisa capai, maka ia berusaha untuk memperbaiki dengan derajat ihsan. Dia sudah melaksanakan rukun iman, dia sudah melaksanakan rukun Islam, maka dia berusaha untuk menyempurnakannya dengan rukun ihsan, dengan tingkatan ihsan. Dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib karena Allah melihat dia. Lalu ia melaksanakan yang sunnah-sunnah karena Allah lihat dia. Lalu ia berusaha untuk menjauhi larang-larang yang Allah larang karena Allah lihat dia, karena Allah memperhatikan dia. Ini derajat yang sangat tinggi. Maka seorang beruntunglah tatkala dia sudah Allah berikan taufik untuk bisa sampai kepada derajat. Bisa sampai kepada derajat yang ia senantiasa berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa Allah sedang mengawasi. Sehingga dia menghadirkan perasaan takutnya dimanapun dia berada. Dimanapun ia berada. Karena yang dilihatnya bukan lagi pandangan-pandangan manusia. Yang berada dihadirkan dalam perasaan di hatinya bukan lagi adanya CCTV atau tidak. Bukan lagi adanya orang lain atau tidak. Tapi dia yakin dengan seyakin-yakinnya Allah sedang mengawasi saya. Maka saya tidak boleh berbuat hal yang Allah tidak ridhoi. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi dan orang yang sampai kepada tingkatan ini adalah orang yang Allah muliakan, Allah beri taufik, Allah beri hidayah dan tidak mudah untuk sampai di derajat yang tinggi. Dan butuh perjuangan. Maka tadi Allah katakan walladzina jahadu fina, orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa berusaha melawan. Karena musuh kita di sini pertama adalah hawa nafsu kita. La ammaratun bisu, hawa nafsu kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Oleh jadi kita sudah berusaha istiqomah, berusaha untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Boleh jadi kita sudah berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut, tapi hawa nafsu kita ya sulit untuk kita taklukkan. Karena kita sudah berkeinginan kuat, tapi ternyata kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya, lalu ada godaan syaitan yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Tatkala kita sudah berusaha untuk istiqomah, senantiasa ada setan-setan yang membisikkan kita. Kalau engkau meninggalkan hal ini, nanti bagaimana engkau akan hidup misalnya. Kalau engkau tinggalkan riba, nanti bagaimana bisa hidup. Kalau engkau tinggalkan hal-hal yang haram ini, bagaimana nanti engkau bisa hidup. Emang bisa engkau hidup tanpa hal ini. Padahal ini adalah hal yang diharamkan. Dan setan-setan itu baik dari manusia, atau baik dari jin ataupun dari manusia. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, yang perlu untuk kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa sampai kepada derajat yang sangat tinggi ini. Tatkala kita berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tapi ternyata terkadang kita terjatuh, kita down, ternyata kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita, maka segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita penuh dengan dosa. Allah tidak mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa adalah yang tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tatkala Allah sedang menyebutkan uiddat lil muttaqin, tentang jannah, tentang surga yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Maka Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka, baik itu ketika mereka bahagia, ketika mereka dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya wal kadhiminal ghaidh, dan orang senantiasa menahan kemarahannya. Ya wal afina 'anil nas, dan orang senantiasa memaafkan manusia. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Lalu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang, mereka adalah orang bertakwa ini yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang ketika mereka berbuat fahisyah, ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, ketika mereka terjatuh kepada kemaksiatan. Artinya seorang tidak lepas. Kullu bani Adam khata'. Seorang anak Adam adalah orang yang senantiasa berbuat kesalahan. Tapi apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, perbuatan yang Allah benci. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa, diri mereka dengan maksiat. Ya, dzakarullah, mereka lalu langsung mengingat Allah SWT.
Tatkala mereka berbuat, terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan yang Allah murkai, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzakarullah. Lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Artinya dia tidak tenggelam dalam kemaksiatannya. Tatkala ia terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya, tatkala dia tidak kuat dan dia terkalahkan oleh hawa nafsu yang senantiasa membisikkannya, yang senantiasa menggoda dia, lalu ia terjatuh, maka ia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung beristighfar kepada Allah, langsung meminta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu apa kata Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah sifat yang Allah sifati. Seorang yang bertakwa itu mereka yang ketika mereka terjatuh langsung kembali kepada Allah. Maka kita semua berusaha untuk bisa sampai kepada derajat ihsan ini. Derajat yang sangat tinggi, derajat yang tidak mudah. Ini adalah derajat yang sudah dilalui oleh orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Bagaimana mereka merealisasikan ihsan ini, merealisasikan tingkatan ini dalam kehidupan mereka. Di antara mereka ada yang berpuasa selama 40 tahun, tidak diketahui oleh istri, tidak diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Ada orang yang ketika ia menangis dalam sholat malamnya, ia tidak mau diketahui oleh siapapun. Ketika dia sedang dalam majelisnya, ia menangis karena takut kepada Allah, ia menyembunyikan tangisannya, ia mengatakan bahwasanya ini saya sedang pilek misalnya, saya sedang flu. Kenapa? Karena mereka tidak mau ibadah mereka diketahui oleh orang lain. Mereka hanya mau bahwasanya hanya Allah lah yang tahu ibadah saya. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Bukan mereka yang berusaha untuk menampakkan ibadah-ibadah biar orang lain lihat, tidak. Orang yang berusaha mencapai derajat ini adalah mereka-mereka yang berusaha untuk mendirikan sholat malam di tengah kegelapan malam tatkala orang lain sedang tidur. Tatkala tidak ada satupun yang menyadari bahwasanya ia sedang bangun sholat bersujud untuk Allah SWT. Mereka adalah orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Mereka berusaha untuk menahan hawa nafsu mereka dari makan dari apa yang Allah halalkan. Bahkan boleh jadi orang tidak mengetahui dan hal-hal yang lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang beruntung, orang yang berusaha untuk sampai kepada derajat ini adalah orang yang Allah beri taufik, orang-orang yang senantiasa Allah bimbing dia, Allah senantiasa tuntun dia. Maka kita meminta kepada Allah SWT agar senantiasa Allah membimbing kita, agar senantiasa Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa bisa untuk sampai kepada derajat, bisa untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dalam keadaan kita seakan-akan melihat Allah SWT. Ya, kalau kita tidak sampai kepada derajat itu, maka minimal kita meyakini bahwasanya Allah sedang melihat kita. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi dan butuh perjuangan. Dan orang istiqomah di jalan Allah SWT dan berusaha untuk sampai kepada derajat ini dan dia jujur kepada Allah, maka Allah akan memberikannya apa yang ia inginkan. Maka jujurlah kepada Allah SWT. Maka berusahalah kita jujur dalam hati kita, dalam diri kita, bahwasanya kita ingin menjadi hamba Allah yang muhsin, ingin menjadi hamba Allah yang sampai kepada derajat ihsan. Jujurlah kepada Allah SWT. Jujurlah bahwasanya kita ingin bisa sampai ke derajat yang tinggi di sisi Allah SWT sehingga kita Allah masukkan ke dalam surganya. Maka ketika kita sudah jujur kepada Allah, maka Allah akan membimbing langkah-langkah kita, maka Allah akan memudahkan kita sampai kepada derajat itu. Kata para ulama, intasdukillah yasduka, kata dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, intasdukillah yasduka, kalau engkau jujur pada Allah, ya, hatimu jujur, jiwamu jujur pada Allah SWT, maka Allah akan pula jujur kepada. Ya, ketika kita sudah berusaha untuk jujur kepada Allah SWT, kita sudah memiliki niat, kita sudah memiliki tekad. Terkadang kita jatuh, terkadang kita down, terkadang kita futur, maka segeralah kembali kepada Allah dan memintalah ampun dan senantiasa kita kembali kepada Allah dan berusaha untuk memohon istiqomah kepada Allah SWT sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Sehingga mereka lah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqomah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu. Janganlah kalian takut. Wala tahzanu. Jangan pula kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan
bergembiralah kalian dengan jannah, dengan surga Allah SWT, yang mana kalian dijanjikan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga tersebut. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita pada derajat ihsan ini dan memudahkan langkah-langkah kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.